Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Umum DPP Aspek beserta seluruh jajaran pengurus Aspek, baik dari Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, Pimpinan Unit Kerja beserta seluruh anggota semuanya. Saya selaku Ketua Bidang Hukum dan Hubungan Industrial DPP Aspek perlu menyampaikan beberapa hal terkait telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mana di dalam bab ketenagakerjaan telah merubah beberapa pasal, menghapus beberapa pasal, dan mengganti dengan ketentuan baru di ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang kemudian telah diterbitkannya peraturan pelaksana, yaitu dalam PP Nomor 34 Tahun 2021 tentang penggunaan tenaga kerja asing, PP Nomor 35 tentang PKWT, alih daya, kemudian tentang jam kerja dan jam istirahat, kemudian tentang PHK, dan juga peraturan pemerintah nomor 36 tentang pengupahan, dan terakhir untuk bab tenaga kerjaan adalah PP Nomor 37 tentang jaminan setelah kerja, yaitu terkait dengan jaminan kehilangan pekerjaan. Seperti kita ketahui semuanya, kita pahami bersama bahwasannya Undang-Undang Cipta Kerja dengan berbagai upaya oleh aktivis pekerja-pekerja buruh, hampir seluruh pengurus serikat pekerja serikat buruh beserta anggotanya dengan segala kekuatannya, dengan segala daya upayanya telah melakukan penolakan terhadap diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Namun Undang-Undang Cipta Kerja ini tetap ditetapkan oleh Presiden melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dan kita ketahui bersama bahwasannya di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini banyak ketentuan-ketentuan yang mendegradasi hak-hak buruh, khususnya terkait dengan pengupahan, tentang kontrak, kemudian tentang outsourcing, kemudian tentang hak atas atau kompensasi terhadap pemutusan hubungan kerja. Melihat hal ini, kita sebagai aktivis buruh, kita sebagai pekerja, jangan kemudian terus berputus asa dalam berjuang untuk kesejahteraan pekerja. Karena ingat, tugas-tugas Serikat Pekerja dalam Undang-Undang 21 2000 diantaranya adalah memperjuangkan atau meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Untuk itu, kami sebagai Dewan Pimpinan Pusat yang membidangi hukum dan hubungan industrial meminta kepada kawan-kawan semuanya, seluruh jajaran organisasi, agar terus mempelajari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja, termasuk juga ketentuan-ketentuan yang masih diatur dalam Undang-Undang 13 tahun 2003. Dan kita juga harus mendalami betul peraturan pemerintah yang mengatur pelaksanaan terhadap Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat untuk terus memperjuangkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya? Karena tanpa mempelajari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut, maka tidak mungkin kita akan mengetahui bagaimana cara kita memperjuangkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Tentunya undang-undang itu dalam pembuatannya pasti ada minus, ada plusnya. Meskipun kita lihat bersama di dalam undang-undang ini jelas-jelas telah mendegradasi, telah mengurangi kesejahteraan pekerja. Contoh konkret adalah tentang pesangon, di mana seluruh hak pesangon sudah terkurangi. Di mana sebelumnya pesangon, penghargaan masa kerja, ada yang namanya penggantian hak yang dihitung 15% itu sudah tidak ada. Kemudian yang terkurangi lagi adalah tentang upah minimum, di mana undang-undang yang terdahulu upah minimum ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah upah minimum provinsi, kemudian ke atas ada upah minimum kabupaten kota, yang selanjutnya ada upah minimum sektoral. Nah, dalam ketentuan ini ada 3, cuman semakin ke bawah. Ada upah minimum kabupaten, ada upah minimum provinsi, kemudian masih ke bawah lagi ada upah minimum untuk usaha kecil. Terus bagaimana kawan-kawan semuanya dapat memperjuangkan, terus bergerak untuk memperjuangkan kesejahteraan pekerja? Di dalam ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja, kawan-kawan sekalian, itu tidak merubah dan tidak menghapus tentang ketentuan mengenai pembuatan peraturan perusahaan maupun pembuatan
perjanjian kerja bersama. Sehingga kami sarankan kepada seluruh keluarga besar SPKEP, seperti yang saya sampaikan tadi, pelajari dengan benar. Maka ketika pelajari benar, maka kita akan tahu bagaimana cara memperjuangkannya. Seperti yang saya sampaikan tadi, di dalam ketentuan Undang-Undang 13 tahun 2003 yang tidak dirubah adalah ketentuan tentang PP dan PKB. Sehingga mari kawan-kawan semua tingkatkan SDM, tingkatkan soliditas. Nantinya kawan-kawan sekalian, khususnya di tingkat pimpinan unit kerja, mari kita perjuangkan di dalam perundingan perjanjian kerja bersama. Apabila masih berbentuk peraturan perusahaan, maka ajak pengusaha untuk merundingkan atau membuat perjanjian kerja bersama. Karena sudah jelas dalam aturan Undang-Undang Ketenagakerjaan bahwasannya perjanjian kerja bersama adalah sebagai undang-undang antara serikat kerja, antara pekerja dengan pengusaha. Undang-undang itu adalah batas minimum yang menjadi acuan kita bersama. Dan tidak ada salahnya, atau itu dibenarkan, dan itu diperbolehkan apabila perjanjian kerja bersama, peraturan perusahaan, perjanjian kerja itu lebih baik dari undang-undang. Karena pada prinsipnya, perjuangan serikat pekerja adalah meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Untuk itu, mari kawan-kawan sekalian, seluruh keluarga besar SPKEP, sekali lagi, dan berkali-kali kami sampaikan, mari kita pelajari dengan benar, mari kita lihat dengan benar, mari kita telaah dengan benar, mari kita analisa dengan benar. Diundangkannya Undang-Undang 11 tahun 2020 dan telah ditetapkannya peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang 11 tahun 2020. Mari kita kaji bersama, kita diskusikan bersama, dan diingat, kekuatan kita tidak hanya pada kekuatan undang-undang. Kekuatan kita adalah bagaimana kita mampu bersinergi, bagaimana kita mampu berkomunikasi dengan pihak perusahaan. Dan yakinlah bahwa pihak perusahaan tidak akan sukses kalau karyawannya atau pekerjanya itu tidak sejahtera. Yakinlah bahwasannya semua pihak bersama-sama ingin hidup sejahtera. Dan yakinlah bahwasannya pemerintah kita terus melindungi kita sepanjang kita melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Memperjuangkan kesejahteraan itu bukan perbuatan yang melawan hukum, tapi kewajiban kita sebagai pengurus serikat pekerja serikat buruh, sebagai tugas kita sebagai pengurus serikat pekerja serikat buruh, tugas kita sebagai pengurus FSPKEP, yaitu mensejahterakan pekerja dan keluarganya. Karena tanpa kesejahteraan, maka pekerja buruh ke depannya tidak akan lebih baik. Itulah kawan-kawan sekalian yang kami hormati, seluruh keluarga besar FSPKEP, seluruh Indonesia. Apa yang kami sampaikan mudah-mudahan dapat dilaksanakan, insya Allah, dan pasti Allah meridhoi kita semua sepanjang kita mempunyai niat baik. Karena untuk memperjuangkan sesuatu yang baik, pasti Allah meridhoi. Demikian pesan moral dari kami selaku Ketua Bidang Hukum SPKEP. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kalam, wallahumma fiqh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SPKEP, cerdas, militan, bertanggung jawab. Rekan-rekan sekalian, seluruh anggota SPKEP se-Indonesia, dalam hal ini FSPKEP di tingkat Dewan Pimpinan Pusat dalam rangka memperjuangkan hak-hak pekerja, dalam memperjuangkan atau menolak Undang-Undang Cipta Kerja, kami dari DPP FSPKEP telah berupaya, dan ini saat ini sudah dilakukan oleh DPP, yaitu menjadi bagian dari kuasa hukum buruh menggugat di Mahkamah Konstitusi. Meskipun sampai saat ini masih belum ada tindak lanjut, dikarenakan Mahkamah Konstitusi masih menyidangkan perkara-perkara pilkada. Kami berharap rekan-rekan seluruh anggota SPKEP seluruh Indonesia terus mendoakan agar upaya-upaya yang dilakukan organisasi ini dapat berjalan dengan baik, dengan harapan Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan permohonan dari buruh agar Undang-Undang Cipta Kerja dapat dicabut dari klaster ketenagakerjaan Undang-Undang Cipta Kerja.
Dewan Pimpinan Pusat terus berupaya mengajak di seluruh struktur organisasi untuk menganalisis. Dalam hal ini Dewan Pimpinan Pusat berlaku sebagai fasilitator maupun dari narasumber. Untuk itu kawan-kawan SPKP seluruh Indonesia dipersilahkan terus berdiskusi, dan kami dari DPP siap untuk memfasilitasi agar pengembangan pemahaman dari kawan-kawan anggota SPKP di seluruh Indonesia dapat terus terbangun, sehingga kami dari DPP tidak perlu khawatir lagi tentang kondisi yang terjadi. Karena SDM semakin meningkat, maka kekuatan kita akan juga semakin kuat. Untuk itu pesan-pesan kami, mari kita jaga soliditas dan solidaritas agar organisasi menjadi kuat. Demikian, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, and share, dan tekan tanda lonceng.